Orang banyak pengen hidup yang aman, tapi tahu nggak? Yang paling seru itu justru Orang miskin tuh karena dia sangat takut resiko. Mereka punya kepercayaan goblok tadi dengan Nggak semua orang kuat menghadapi sorotan publik. Banyak yang baru viral sebentar langsung terbuai pujian, lalu berubah seakan dirinya udah paling hebat. Alih-alih popularitas bikin mereka makin berkembang, justru malah bikin hancur diri sendiri. Inilah yang sering disebut star syndrome, penyakit mental yang muncul gara-gara candu perhatian, candu validasi, dan candu pengakuan dari orang lain. Kalau lo perhatiin, star syndrome ini gampang banget kelihatan di era media sosial kayak sekarang. Ada orang yang baru setahun muncul, followers naik ratusan ribu, terus mendadak berlagak sok jadi motivator. Ada juga bocah yang baru viral dikit, tiba-tiba udah sok-sokan ngasih tips finansial, seakan-akan dia udah paham dunia investasi bertahun-tahun. Fenomena ini makin sering terjadi, dan anehnya, banyak orang yang percaya. Masalahnya, media sosial itu emang kejam. Kenapa gue bilang kejam? Karena popularitas bisa datang tiba-tiba. Bahkan kadang lo sendiri nggak nyangka. Bisa jadi lo cuma bikin video receh, atau upload hal random di sosmed. Besoknya lo lihat video lo udah tembus jutaan views. Dalam semalam, lo yang tadinya orang biasa mendadak jadi pusat perhatian. Semua orang ngomongin lo, DM rame, komentar nggak berhenti. Kedengerannya seru kan? Nah, tapi di balik itu semua, ada tekanan yang nggak semua orang siap untuk menanggungnya. Dan disinilah jebakan itu muncul. Awalnya mungkin lo seneng diperhatiin, merasa dihargai. Tapi lama-lama, perhatian itu bikin lo nagih. Lo jadi takut kalau suatu saat orang udah nggak peduli lagi sama lo. Lo mulai ngejar validasi dengan cara apapun, bahkan rela berubah jadi sosok yang mungkin bukan jati diri lo sebenarnya. Itulah kenapa banyak orang yang baru sebentar naik, akhirnya jatuh karena kelakuannya sendiri. Kalau dipikir-pikir, star syndrome ini bukan cuma soal pengen jadi terkenal. Gue melihatnya lebih dalam dari itu. Ini soal bagaimana seseorang kehilangan pijakan, kehilangan jati diri, gara-gara nggak siap menghadapi sorotan. Dari luar mungkin kelihatan keren, duit ngalir, tawaran kerja sama datang. Jadi idola banyak orang, tapi dari dalam justru banyak yang makin tersiksa. Karena ya itu tadi, dia akan berusaha susah payah untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Dan yang bikin tambah miris adalah, kita sebagai audiens seringkali ikut memperparah hal tersebut. Kita anggap semua yang viral pasti keren. Kita percaya semua kata-kata orang yang baru viral itu seakan-akan mereka udah expert di bidangnya. Padahal kenyataannya nggak selalu begitu. Kadang yang kita lihat cuma pencitraan, bukan realita sebenarnya. Nah, di video kali ini gue bakal bahas lebih detail kenapa star syndrome ini bahaya banget. Kita bakal bongkar gimana sindrom ini bisa muncul, kenapa bisa bikin orang kehilangan jati diri, dan apa dampak nyatanya. Bukan cuma buat si kreator, tapi juga buat kita semua yang hidup di tengah budaya viral ini. So, jangan di-skip, pantengin sampai habis, karena gue bakal bedah fenomena ini secara mendalam. Jadi, mari kita mulai. Jadi, kalau kita ngomongin soal star syndrome, secara sederhana, star syndrome itu kondisi di mana seseorang jadi kecanduan perhatian dan popularitas, sampai menganggap dirinya lebih penting, lebih hebat, bahkan merasa lebih pantas dipuja dibanding orang lain. Ini kayak penyakit mental yang pelan-pelan merusak cara orang melihat dirinya sendiri. Star syndrome sering digambarkan sebagai kondisi psikologis di mana seseorang merasa dirinya paling sempurna, paling layak dikagumi, bahkan berhak untuk selalu dipuja, meskipun kenyataannya nggak seperti itu. Kalau ditarik lebih jauh, star syndrome itu kayak candu. Awalnya cuma seneng diperhatiin, seneng dipuji, tapi lama-lama jadi selalu bergantung sama hal itu. Jadi misalnya ada orang yang nggak setuju sama opini dia pasti nggak bisa terima. Pokoknya harus dia yang paling benar, sementara orang lain selalu salah di matanya. Orang yang kena star syndrome ini juga biasanya rela ngelakuin hal-hal yang sebenarnya nggak sesuai sama dirinya, cuma demi dipandang hebat oleh orang lain. Kondisi kayak gini bikin orang kehilangan jati diri, gampang stres, dan akhirnya hidup dalam tekanan citra palsu yang dia bangun sendiri. Nah, gambaran nyatanya gampang banget ditemuin di era media sosial sekarang.
Misalnya ada orang yang baru viral seminggu, followers naik drastis, tiba-tiba udah berlagak sok jadi motivator atau pakar keuangan. Ada juga selebgram yang awalnya cuma bikin konten receh, begitu terkenal malah merasa dirinya lebih superior dari orang lain. Sekilas memang terlihat menyenangkan. Popularitas naik, uang masuk, peluang datang. Tapi di balik itu semua, nggak sedikit yang justru kehilangan ketenangan dan merasa tertekan. Dan disinilah bahayanya. Popularitas cepat itu ibarat pedang bermata dua. Bisa ngasih lo peluang besar. Tapi kalau mental lo nggak siap, justru bikin lo salah langkah. Cepat terkenal memang menggoda, tapi nggak jarang juga bikin orang hancur sama ekspektasinya sendiri. Kalau ditelusuri lebih dalam, star syndrome itu nggak muncul secara tiba-tiba. Ada banyak faktor yang bikin orang gampang kejebak di dalamnya. Faktor pertama jelas dari lingkungan. Kita hidup di zaman media sosial, di mana hampir semua hal dinilai dari angka. Angka followers, angka likes, angka views. Nah, begitu ada orang yang naik mendadak alias viral, lingkungannya seringkali langsung ikut ngedorong ilusi itu. Teman, keluarga, bahkan orang asing di kolom komentar bisa bikin dia ngerasa spesial, merasa lebih tinggi dari orang lain, hanya karena satu videonya meledak. Lama-lama, pujian itu jadi candu buat dia. Contoh gampangnya, bisa kita lihat di Indonesia. Ada orang yang baru viral karena video joget, bikin konten lucu, atau anak kecil yang sok jadi motivator. Setelah itu, dia disanjung habis-habisan, dibawa ke TV, diundang ke podcast, dan akhirnya percaya kalau dirinya udah expert dalam segala hal. Faktor kedua adalah kurangnya kesiapan mental. Banyak orang nggak punya bekal untuk menghadapi sorotan publik. Mereka nggak sadar kalau perhatian itu bisa berubah secepat algoritma TikTok. Misalnya, hari ini lo trending, tapi besok bisa aja lo dilupain. Tanpa mental yang kuat, orang yang baru viral ini bakal kaget. Dia mulai berpikir, kok gue gampang dilupain ya? Pada akhirnya, dia memilih bertahan dengan cara menunjukkan diri lebih dari kenyataan. Maksudnya, dia melakukan sesuatu bukan karena suka, tapi karena ingin ngejar keviralan itu lagi. Faktor ketiga adalah budaya kita yang suka ikut-ikutan. Di Indonesia, yang lagi viral cenderung langsung dianggap panutan. Orang gampang percaya, tanpa peduli latar belakang atau kompetensinya. Akhirnya, orang yang viral tersebut merasa dirinya sah untuk ngomong apa aja, meskipun omongannya nggak selalu benar. Jadi, penyebab star syndrome itu adalah kombinasi antara lingkungan yang terlalu mengagungkan, mental yang nggak siap, dan budaya sosial yang gampang terpesona sama ketenaran. Nah, ngomongin dampak star syndrome, disinilah sisi gelapnya mulai kelihatan jelas. Orang yang kejebak sindrom ini biasanya jadi susah banget menerima kritik, dikit-dikit baper, selalu ngerasa dirinya benar. Padahal, kritik itu penting banget buat bikin kita berkembang. Tapi, karena dia udah ngerasa dirinya spesial, semua masukan akan dianggap sebagai serangan. Dari situlah hubungan mereka sama orang sekitar mulai rusak. Teman jadi malas ngasih saran, keluarga jadi serba salah, dan akhirnya orang ini makin jauh dari lingkungannya. Dampak lain yang sering terjadi adalah kehilangan jati diri. Demi mempertahankan popularitas, mereka rela berubah jadi orang lain. Melakukan sesuatu bukan karena keinginan sendiri, tapi karena ngejar validasi sebanyak mungkin. Lo bayangin aja, ada anak kecil yang awalnya viral gara-gara ngomong motivasi. Setelah viral, dia malah sok ngasih wejangan soal kerja keras dan finansial, padahal duit jajan aja masih dari orang tuanya. Ya akhirnya apa? Dia dihujat satu Indonesia. Jangan lupa, tekanan mental dari star syndrome juga besar banget. Rasa takut ditinggalin audiens itu berat. Views turun sedikit aja bisa bikin dia insecure parah. Likes berkurang bikin stres. Komentar negatif bisa bikin mental hancur. Akhirnya, banyak orang yang kelihatan bahagia di depan kamera, tapi di belakang layar hidupnya penuh kecemasan. Di Indonesia sendiri, kita udah sering lihat kasus publik figur yang karirnya anjlok gara-gara nggak bisa ngontrol sikap setelah terkenal. Dari yang awalnya dikagumi, tiba-tiba jadi bahan hujatan netizen.
Jadi bisa gue bilang star syndrome itu bukan cuma bikin seseorang kehilangan respect dari orang lain, tapi juga bisa jadi bom waktu yang pelan-pelan menghancurkan karier, reputasi, bahkan kesehatan mental mereka sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian, gimana sih cara menghindari atau mengatasi star syndrome ini? Kalau menurut gua, sebenarnya kuncinya ada di kesadaran diri sendiri. Lu harus inget kalau popularitas itu sifatnya sementara. Kayak tren TikTok yang hari ini rame, besok udah basi. Jadi, kalau lo viral, jangan buru-buru mikir diri lo udah lebih hebat dari orang lain. Ingat siapa lo sebelum terkenal, dan jangan sampai kehilangan identitas asli lo. Kadang orang kejebak karena terlalu sibuk ngejaga citra dirinya. Padahal yang bikin orang suka justru keaslian dan kenaturalan dia di awal. Misalnya, ada konten kreator yang dulu terkenal karena kontennya receh tapi jujur. Begitu dia mulai ngerasa dirinya artis, kontennya malah dilebay-lebayin. Akhirnya apa? Audiensnya kabur karena ngerasa udah nggak relate lagi. Selain itu, penting banget buat lo punya lingkaran pertemanan atau keluarga yang berani ngasih kritik. Kalau semua orang di sekitar lo cuma jadi yes man, alias selalu setuju dengan apa yang lo lakuin, pada akhirnya lo bakal makin terjebak ke dalam ilusi. Bayangin aja, ada orang yang baru viral sebentar, terus diundang masuk TV, hadir di berbagai podcast, update konten tiap hari seakan-akan udah selebritas besar. Nah, karena nggak ada yang ngingetin, dia lupa kalau popularitas yang dia dapat itu rapuh, gampang jatuh. Soalnya kan dia dapatnya instan, cuma dari satu konten viral. Begitu bikin satu kesalahan kecil aja, otomatis langsung dihujat habis-habisan, sampai karirnya anjlok. Mental yang kuat juga jadi fondasi utama buat ngelawan candu validasi. Lo harus siap kalau views turun, likes nggak serame dulu, atau orang udah move on ke tren lain. Itu hal yang wajar dan normal. Dan terakhir, anggap popularitas itu bonus, bukan tujuan utama. Kalau tujuan lo cuma ngejar viral, lo bakal gampang kejebak star syndrome. Tapi kalau fokus lo berkarya, belajar, dan ngasih manfaat, maka perhatian orang lain bakal datang dengan sendirinya, tanpa bikin lo kehilangan jati diri. Jadi intinya star syndrome itu sebenarnya kayak jebakan yang dibalut dengan keindahan yang kelihatannya nyata banget. Dan ini bisa menimpa siapa aja, bahkan lo yang lagi nonton video ini sekarang. Dari luar mungkin kelihatan keren, bikin orang merasa spesial, tapi di dalamnya ada racun yang pelan-pelan bisa ngehancurin diri lo sendiri. Mulai dari hubungan yang rusak, jati diri yang hilang, sampai mental yang remuk karena haus validasi. Di era media sosial kayak sekarang, batas antara viral dan toksik itu tipis banget. Misalnya, satu video bisa bikin lo naik, tapi satu kesalahan kecil juga bisa bikin lo jatuh. Tapi menurut gua, ini bukan sekadar soal orang yang jadi sombong karena terkenal. Gue lihat ini jauh lebih dari itu. Ini adalah cerminan budaya kita yang terlalu haus validasi dan pengakuan. Kita sering lupa, popularitas itu cuma bonus, bukan tujuan utama, apalagi segalanya. Yang penting, kita harus sadar kalau ketenaran instan justru bisa jadi bumerang kalau kita nggak punya mental yang kuat. Orang-orang yang sukses jangka panjang itu biasanya mereka yang tetap grounded, tetap humble meskipun udah naik daun. Mereka ngerti kalau engagement dan followers itu cuma angka. Yang lebih penting adalah dampak positif yang bisa mereka kasih ke orang lain. Jadi, kalau suatu saat lo viral atau lagi dapat sorotan, ingat ya, jangan sampai kehilangan jati diri lo yang asli dan jangan sampai mabuk ketenaran. Tetaplah jadi diri sendiri. Jujur dan otentik itu jauh lebih berharga daripada sekadar jadi boneka demi mempertahankan citra palsu. Jadilah orang yang bisa dikritik, yang mau belajar, dan yang nggak lupa sama asal-usul serta jati diri lo. Soalnya pada akhirnya respect sejati datang bukan dari seberapa viral atau famous lo, tapi dari gimana lo bersikap setelah terkenal dan seberapa bermanfaat lo buat orang lain. Star syndrome ini jadi pengingat buat kita semua, baik kreator maupun audiens, untuk lebih menghargai proses, kerja keras, dan yang paling penting, jati diri lo yang sebenarnya. So, mungkin itu aja dari gua. Tetap semangat dan sampai jumpa di video berikutnya.